Gue sama, berarti Yuri Prohaska. Dia Yuri Prohaska kan lo kan? Yuri Prohaska. Terus gimana? Iya, di pertandingan pertama kan sebenarnya emang udah menang si Yuri Prohaska kan sampai hook yang ini. Gue yakin pasti belajar lah Yuri Prohaska, nggak mungkin setolol itu mau bakal sama lagi gameplaynya. Cuman emang kalau kita lihat pertandingan terakhir dia lawan siapa? Alexander Rakic, ditendangin terus kan kakinya cuek-cuek aja. Maksudnya kalau ditendang Poatan 2 kali tendang juga udah nggak bisa cuek. Nggak bisa. Cuman gue kayaknya bakal main gulat deh si Yuri. Prohaska. Ya, kita sekarang ada di episode ke-41 teman-teman. Berarti 9 lagi kita ada di episode 50. Rencananya kalau nanti di episode 50 Sardo akan lamaran. Ya, betul. Iya. Kita masih melihat prospek-prospek siapa ini perempuan-perempuannya bintang tamunya kan baru satu nih bintang tamu perempuan. Soalnya gini Dok, kalau ada perempuan di podcast ini viewersnya lumayan. Jadi tolong lu tugas gue. Iya, coba perbanyak talent scout. Coba lu ini lagi deh. Kenalan lagi dengan cewek-cewek baru. Kalau bisa ngerti UFC, ditanya dong, kamu bisa giletin enggak gitu. Iya. Real naked chop bisa. Iya, kamu suka dark chop enggak gitu. Berarti gue nyarinya ke gym ya, kalau langsung ke gym. Tapi gue kemarin ini bukannya gimana ya. Kan kadang-kadang di explore tuh bisa apa-apa aja. Gue kan memang akhir-akhir ini sama istri gue rajin nge-gym ya. Jadi secara nggak langsung itu entah kenapa algoritma Instagram jadi banyak yang tentang nge-gym gitu. Okay. Entah itu cowok atau itu cewek gitu. Nah kalau yang cewek-cewek itu kebanyakan kontennya tuh biasa kayak gini. Yang ngomong pengen banget deh gym date. Yang kayak pengen punya cowok yang badannya bagus. Gak usah ganteng gak apa-apa, yang penting badannya jadi. Atau apa kayak gitu-gitu. Nah lu kan tadi bilang mau nyari cewek di tempat gym kan. Nah mereka, jadi beberapa konten tuh yang seliweran tuh gue ngelihat kayak ada yang komen gini, ini mbak bajunya seksi terus di tempat gym, emang nggak takut ya? Terus ceweknya komen kayak gini, yang nge-gym nggak suka sama gua. Jadi artinya adalah mungkin yang cowok-cowoknya buti atau iya bro. Ya kan gua nggak tahu maksudnya bisa aja gitu. Betul, kan. Tapi kalau misalnya makanya lu ke tempat gym itu lu bisa ketemu perempuan, juga bisa ketemu. Oh, I see. Ya itu makanya buat ibu-ibu yang suka demo, mohon maaf nih, buat ibu-ibu yang demo di UFC itu tetap harus ada ibu-ibu supaya cowok-cowok semuanya tidak bauti. Maksudnya bauti itu maksudnya bau teh ya? Iya bener, bagus. Bau teh. Gitu dong, nyapu. Bener. Gitu dong nyapu. Ya jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau lo mau nyari cewek-cewek di gym, momennya lagi pas sebenarnya. Iya. Lagi banyak banget orang-orang yang mau disiplin tapi lewat gym. Karena perlu kita ketahui kalau misalkan gym itu kan itu udah disiplin kan. Gue sekali gym aja kayak aduh capek banget, males banget nih. Udah harus jadi lifestyle. Iya, bahkan beberapa atlet UFC malah kalau di tempat gym sampai cedera ya. Yang McGregor cedera di mana? Di tempat gym enggak? McGregor cedera. Iya di tempat kelingkingnya doang, jari kelingking. Jelek banget tapi Bang, kebetulan nih karena ngomongin tadi cedera atlet cedera di gym. Kebetulan kan kemarin gue habis ketemu sama Bang JK. Oh iya. Di Beyond Combat ya. Pendapat dia mengenai Hyuga Kick Indonesia gimana? Gue nggak nanya. Nanya pertanyaan-pertanyaan yang penting tuh. Gue kan nanya kan kayak gue nanya tentang 2 fighter kita yang dipulangin dari MMA Academy tuh. Iya. Terus kan gue tanya tuh kayak gini, Bang, itu tuh emang beneran nggak perform terus dipulangin? Terus kata si Bang JK, emang iya. Jadi di sana tuh walaupun gym bener-bener kayak kompetisi. Jadi dibilang adalah ini kita sering tidur di situ. Jadi bener-bener knockout. Jadi sparring pun bener hard sparring. Jadi kayak mau dibilang rekan gym tapi kita saling hancur-hancuran. Jadi wajar kalau ada cedera tuh karena mereka tuh emang pengen mencari yang terbaik dari yang terbaik. Oh, yang berarti kayak dulu Sean O'Malley sama Pantoja itu yang berantem itu berarti bisa dianggap serius juga ya? Walaupun itu sparring ya. Selalu serius pasti mereka. Oh iya wajar kalau gitu mereka trash talk tuh. Mungkin gue kaget juga karena gue ini kali ya. Gue pun latihan pun masih katakanlah as a member gitu. Latihan sebagai member. Mereka yang latihan sebagai fighter udah beda mentalitasnya. Sparring tuh nggak ada istilah ya udahlah kita sparring aja lah. Kita kan pulang habis ini mau kerja gini-gini. Kalau mereka kan enggak. Itu kerjaan mereka. Jadi nggak ada sparring buat mereka, hancur-hancuran. Itu ingetin gua sama ini, sama biografinya Yoel Romero. Jadi Yoel Romero itu sebelum dia ke Amerika, dia di Kuba itu, dia kan dulu atlet wrestling tuh. Wrestling. Nah,
lu bayangin ya di gym itu, jadi mereka semua tidur di situ, mereka makan di situ, mereka hidup di situ. Dan kalau siapa orang atau atlet yang pas lagi latihan dia menang terus-terusan lawan-lawannya, itu atlet bakal mendapatkan porsi makanan, porsi vitamin, tempat tidur yang enak gitu. Kalau kalah, itu nggak dapat itu. Jadi mereka tuh bener-bener setiap orang di situ tuh, setiap individu itu tuh berjuang mati-matian supaya mereka setidaknya ntar gue dapat makanan enak deh gitu. Jadi ada iya, gue berantem buat hidup nih gitu. Ditambah lagi UFC kan itu di San Diego berarti. Iya. Di San Diego itu kan emang fasilitasnya itu kan itu lebih dari cukup fasilitasnya UFC itu. Dapat uang saku. Lu dapat dokter free. Mealnya itu juga nutritionist itu juga free juga. Iya. Jadi gitu. Emang atlet yang istilahnya dibeasiswakan ke sana harus benar-benar memasang mentality bahwa fighter is a job gitu. Karena kan kalau di Indonesia tuh oke, gue jadi atlet tapi sampingannya apa gitu kan. Kalau mereka tuh enggak ya, benar-benar kalau kita 7.30 sampai 17.00 tuh ngantor, kalau mereka 7.30 sampai 17.00 ya nge-gym gitu kayaknya. Oh iya, dan mereka gak boleh main Mobile Legend juga. Kalaupun boleh main Mobile Legend, mereka cuma boleh pakai Paquito karena petinju. Jok Mobile Legend. Iya, jok. Nah, tapi memang gitu sih. Kalau zaman atlet, gue kan pernah jadi atlet tapi atlet basket kan di Kalimantan Timur. Zaman lagi TC, lagi training center tuh di tempat gym sama di hotel, kan nginepnya pasti di Hotel Century ya, di hotel atlet. Itu emang semuanya diservis habis-habisan sih. Makanan lu aman, semua vitamin lu aman. Kalau lu ada keseleo atau apa lu dipijetin. Pokoknya apapun yang lu keluhkan pasti langsung ditindak lah kayak gitu. Makanya kan kayaknya tuh kalau tadi lu bilang ini dipulangin nih mereka berdua karena nggak perform. Karena mereka juga keluar duit banyak buat mereka dong. Betul. Kalau lu nggak perform kayak wah kampret juga lu udah gua bayarin ini gini. Kalau lu nggak perform ya lu pulang lah gitu. Banyak yang mau masuk ke sini gitu. Betul. Nah pertanyaannya adalah apakah mereka emang benar nggak perform atau mereka itu nggak perform dalam lingkup UFC, paham nggak? Jadi maksudnya bisa aja buat kita orang awam yang lihat jago. Enggak nih jago kok, tapi ada standarnya. Standar ada UFC-nya standarnya gitu. Iya. Soalnya ini atlet nih, ini para atlet dikumpulin dalam satu tempat nih. Iya benar. Kayaknya kalau menurut mata kita sih dia jago sih berdua. Iyalah. Kemarin kan Reza Arianto habis menang juga di baku hantam. Menang TKO brutal ronde pertama. Cepat. Makanya sebenarnya kalau di mata kita mah jago, cuma mungkin di standarnya UFC nggak masuk aja. Betul. Jadi ini tetap aja syarat kepada atlet UFC 2 orang yang dipulangin ya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Nah, cuma kan lu kemarin ketemu JK Saragi, Bang JK. Lu ada ngobrolin soal ini enggak? Lu rubah training camp lu jangan di situ lagi. Lu kan mau belajar submisi. Nah, ini ada obrolan menarik nih dari Bang JK. Ini gua nggak tahu boleh ditayangin atau enggak gitu. Iya boleh ditayangin apa enggak, soalnya ngobrolnya dari hati banget. Berarti ini seru nih. Kalau di topik ini seru, orang gak bakal bisa ngeliatin ini jingle. Skip jingle. Oke, kalian siap? Pasti ada momentum ya Bang. Huknya yang kurasakan terkena tepat di rahang kanan. Kepalaku jadi sempoyongan terkena pukulan Arman Sarukian. Oke. Kena huknya si Arman, terkena huknya ARMAN. Enggak ada singkatan di Eja. Oke, lanjut yang seru apa nih? Gue dari tadi nunggu. Emang gak ngasih gue ini nih. Oke. Ya juga gue baru ingat. Pertama gue mau shout out dulu buat Bang JK. Itu karena gue waktu pertama kali komunikasi sama Bang JK kan interview fight perdana dia dari Mola, dan itu daring ya. Dan daring terus waktu pertama ngobrol kayak masih ada video tuh di Radio Tempur, gue bilang, "Halo Bang JK, gue Sardo dari Radio Tempur." Terus si Bang JK bilang, "Halo Radio Tempur, saya sering nonton video kamu." Terus gue mikir kayak mungkin basa-basi dari ini kali narasumber sama interviewer gitu kan. Karena gue tuh punya pemikiran kayak Radio Tempur oke lah menarik di mata combat sports fan, tapi takutnya di mata para fighter ini tuh kayak lah nih si Radio Tempur ini tahu apa sih ngomongin fighter, emang pernah berantem, emang pernah bertanding sampai level apa sih gitu. Nah ternyata pas kemarin ketemu lagi, bahkan ketika Radio Tempur ini masih belum face reveal, gue belum nunjukin muka, terus gue udah dulu tuh tahun 2022 udah kerja sama Mola, itu tuh Bang JK yang kenalin Radio Tempur ke Mola. Jadi si Bang JK tuh karena suka konten gue sudah bilang ini nih bagus ini gini. Terus kemarin balik lagi ke obrolan tadi tentang ini, kan pasti kita ada pemikiran tentang kekecewaan Bang JK ya di kekalahan kemarin. Terus kan gue juga ngomong kan ke Bang JK, tapi si Bang JK bener-bener udah menganggap kalah dan menang tuh emang bagian dari fight. Dan gak cuma Bang JK, coachnya, teman-teman fighternya juga, karena dia bilang
ada kemarin itu 24 atlet turun, 12 menang, 12 kalah. Jadi nggak cuma kamu doang yang kalah gitu kan. Take it easy aja. Terus gue bilang, jadi game plan si Bang dari cornerman-nya Bang JK cuma dibilang, JK kamu dari awal harus kejam kamu gitu kan. Tapi terlalu kejam juga Bang kata gue gitu kan. Soalnya gue bilang, Bang itu lu berapa kali kan lepas berdiri, padahal lu suruh aja dia berdiri biar mainnya stand up terus aja. Terus si Bang JK juga ya ketawa aja dia. Ya mungkin mengakui dia terlalu nafsu gitu kan. Tapi udah win kalah menang itu udah bagian dari fight. Tapi yang menarik dari kata Bang JK yang gue ngedengarnya dari dalam hati banget ya. Bang JK tuh ngomong kayak gini tentang dia ngeliat kayaknya 10 tahun ke depan kalau nggak ada perubahan di olahraga Indonesia, nggak akan ada lagi yang bisa ke UFC. Karena dia si Bang JK ngeliat dia di Amerika kan. Di Amerika dari SD itu tuh kompetisi gulat anak SD udah seketat itu. Dari SD loh. Jadi katanya kalau misalkan orang atlet-atlet Indonesia yang terjun ke MMA baru belajar gulat ya pas masuk MMA itu kan. Dan itu pun gulat MMA gitu, bukan gulat murni yang dipelajari dari kecil. Jadi ini tuh kemarin tuh ngomong kayak ngomong juga kan ke Celos kan bertiga kita kan, gua Celos sama si Bang JK ngobrol gitu. Terus ya pengen gimana Bang JK tuh kayak pengen gulat tuh naik gitu di Indonesia gitu wrestling nih. So kan si Bang JK juga bangun Sasana kan di Medan di Simalungun Akademi. Terus gimana caranya? Karena yang bikin bagus tuh nggak cuma gym kan, tapi yang bikin bagus adalah kompetisi. Gitu kan. Jadi tiap gym bikin formula masing-masing supaya ntar ditentukan siapa yang terbaik, keluar siapa pemenangnya, terus gymnya ya berevaluasi lagi dari kompetisi itu. Jadi gitu. Karena kan kita dari kecil tuh olahraga striking kan, ekstrakurikuler kita. Taekwondo, karate, silat gitu. Striking udah gak perlu dipertanyakan orang Indonesia, gue yakin Bang JK juga strikingnya serem kan. Tapi gulat itu fundamental kalau mau tanding di MMA. Iya sebenarnya gitu. Tadi lu bilang aja dari kecil aja mereka udah latihan gulat. Gimana nggak kompetitif? Gurunya aja Steve Ercek kan. Gak usah bawa Steve Ercek. Iya kan, tapi kan Steve Ercek gurunya. Iya tapi waktu kecil Steve Ercek itu waktu JK lagi kecil, Steve Ercek juga masih kecil. Gak usah ngomongin Steve Ercek deh. Gue udah seneng episode ini udah gue keluar jingle. Jadi tolong ya teman-teman, ada jasa skip Steve Ercek. Tolong baru nih. Dia mau ngelawan yang pernah main di Bandung loh, kayak Kara France loh. Kalau jadi ya, jadi kan? Iya jadi. Tuh mau lawan itu dia. Dan itu pasti bakal panas untuk orang sana karena bakal kayak Israel versus Whittaker, Australia versus New Zealand. Kan itu emang rival tuh kayak Indonesia Malaysia, Aussie versus Kiwi. Oh gitu. Iya yang Ercek ini. Iya Ercek kan Australia. Sama kayak Kara France. Kayak Kara France orang New Zealand. Iya jadi memang ya, tunggu guys. Nah kita nobar itu langsung gas. Kita nobar. Mau itu nggak pay per view, nggak tahu deh itu fightnya atau pay per view, kita tetap nobar. di rumah Bang G kayak waktu itu. Kita bikin live reaction Steve Ercek lawan kayak Kara France. Di rumah gua lagi. Kita bikin lebih proper. Gue bawa boneka kanguru ntar. Oh iya bener. Gue juga bawa Bandung apa tuh, Bandung BFC, Bandung Fight Club gitu. Sumpah ya sampai tiba-tiba ada tawaran gitu, kayak Pamungkas, lu kan suka UFC, mau nggak lu interview one on one eksklusif Steve Ercek langsung, nggak via Zoom? Gue terima. Atau ya, gue terima karena Steve Ercek ya. Walaupun dia kelihatan kelemar tetap jago gue. Gue tanya Anda kenapa? Kenapa harus jago CPR? Kenapa itu Anda tulis di Wikipedia Anda? Aduh coba. Enggak, tapi kembali lagi soal Bang JK Saragi ya. Berarti kalau misalkan kita mau peduli sama dunia MMA di Indonesia, berarti harus kayak gimana dong? Harus ngomongnya berarti kan ya harus Menpora dan lain-lain kan. Makanya Bang JK ngomongnya sama yang seadanya kayak Celos kan. Celos dia kelihatan banget dia pengen bangkitin combat sport Indonesia. Oke, di Beyond 1-2 tinju karena emang tinju udah kecintaan semua orang Indonesia kan. Tapi sekarang di sini diperkenalkan olahraga baru, kickboxing, dan kemarin di Beyond 3 itu pertama kali sabuk Iska pertama kali diperbutkan, yang sekarang jadi atlet-atlet kickboxing juga merasa kayak bisa bermimpi untuk go internasional karena mikirnya kayak ya di Indonesia mah tinju aja lah gitu. Tapi kan sekarang olahraga mulai ditunjukin lagi, Muay Thai, kickboxing, dan maybe one day gitu gulat. Itu harapan si Bang JK gitu. Gulat. Soalnya kalau India aja kenapa bisa tembus UFC? Maksudnya baru-baru tembus kan, tapi kelihatannya kayak lebih menjanjikan karena kan India emang udah langganan Olympic Games gulat. Iya kan? Indonesia nih wrestlingnya di mana gitu.
Iya Itu ngaruh ke ini enggak sih? Gak tau ya, gue soto-sotoyan deh. Ngaruh ke sejarah fisiologi tubuh orang Indonesia enggak sih? Kenapa? Maksudnya kalau misalkan kita ngomongin gulat ya. Kalau ini kita ngomongin Amerika ya. Amerika itu kan fisiologinya emang gede-gede. Jadi dari kecil itu emang udah tahu olahraganya pun juga olahraga yang membutuhkan tubuh besar. Makanya soccer di Amerika, MLS nggak sebegitu booming. Tapi kalau misalkan kita ngomongin American football, basket, terus apalagi ya, yang besar-besar ya, terutama wrestling kan udah dikasih tahu semenjak SD bahkan. Udah ada gitu. Nah Indonesia tuh karena badannya kecil. Beberapa negara yang badannya kecil itu lebih ke olahraga striking gitu. Indonesia kayak silat apa. Soalnya yang apa namanya? Yang ujung-ujungnya itu olahraga di Indonesia kayak badminton. Ngerti gak sih? Yang lebih agile gitu. Gue baru kepikiran pas lu ngomong kayak gitu karena kalau dipikir-pikir nggak cuma Indonesia yang kurang wrestling, Southeast Asia. Nggak, Korean Zombie aja gitu kan. Korean Zombie kan. Iya. Korean Zombie tapi masih ada submisi ya. Dia Brazilian Jiu-Jitsu black Dia belt. BJJ. Kalau Korea tuh maju, kalau ke combat sport tuh maju pikirannya. Iya. Berarti kalau Southeast Asia maksudnya kita pun petarung kayaknya yang UFC kayak kalau nggak salah waktu itu ada yang komen ada yang Thailand ya dari Thailand. Cuma langsung nggak tahu tenggelam apa kalah dia apa gimana. Jadi memang untuk Southeast Asia memang baru Indonesia nih kayaknya yang sampai ke taraf itu ya. Iya. Jepang tuh Southeast Asia nggak sih? Enggak, Asia sendiri. Enggak, itu Asia keseluruhan aja kayak ASEAN berarti. Iya kayak maksudnya kalau misalkan kita ngomongin di Asia gitu kayak Cina dengan kungfunya, Jepang dengan karate dan kendonya, Korea dan taekwondonya kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin fisiologi yang besar gitu seperti Amerika dengan wrestlingnya, seperti Rusia dengan sambonya, terus kayak Thailand aja dengan Muay Thai-nya gitu. Jadi apa itu ngaruh atau enggak ya? Kalau kata gue ngaruh sih. Gue baru kepikiran make sense juga sih. Kita yang Asia ini. Kita pun ada wrestling nggak ya ponnya? Kita ya. Nah, kalaupun ada kalau kejuaraan nasional pasti ada. Iya. Cuman tembus ke sampai level SEA Games atau Asian Games atau sampai Olimpik ya belum. Coba kita ini ya, atlet wrestling Indonesia ya. Coba aja kita. Tapi argumen gue bisa dipatahkan juga dengan Jepang tuh punya sumo dan judo. Iya tapi Jepang kan soalnya ini udah Asia atlet wrestling yang ASEAN, maksudnya kita ngomongin ASEAN ini ASEAN doang. Ntar atlet wrestling Indonesia tuh siapa ya? Ada sih cewek Mutiara Ayu Ningtyas, Andika Sulaiman, Lulut Gilang Saputra itu sih. Ya tapi memang beritanya nggak pencak silat, nggak taekwondo gitu. Jadi ya. emang harus bukan gym gulatnya aja yang dibanyakin tapi kultur orang mengetahui dan menyukai gulatnya juga nih yang harus dibanyakin. Iya. Karena kan orang dari kecil kayak gue masih kecil terus mau masuk SMP ngelihat ada demonstrasi ekstrakurikuler. Taekwondo kan keren, pecah-pecahin papan, loncat muter-muter. Ya gue ikut taekwondo gitu. Terus kalau mau penampilan gulat ngapain? Iya, gulat gitu kan. Kalau kita tuh ada beberapa artis dan aktor yang itu juga kayak Joe Taslim dengan judo. Iya, judo. Dia Prisya Nasution, terus Tia Aristia, taekwondo Agni Hak. Agnini. Agnini Hak ya. Kayak gitu. Dengan silat kan dia silat Agnini. Kayaknya nggak tahu gua juga. Iya silat. Kita ada beberapa yang ini. Nggak, cuma memang kalau Indonesia ya kembali lagi mungkin gue juga bisa dipatahkan juga sih opininya ya. Cuma kan kalau Indonesia tuh kan kita kayak gue kenapa ikut basket dulu zaman SMA? Karena kan basket dilihat cewek-cewek kan. Dan kalau lu berpenampilan basket kan lu pakai sepatu keren, pakai headband gitu-gitu kan keren, dan lu lapangan basket tuh lu bisa tonton selalu ada lapangan basket di sekolah-sekolah kan. Jadi lu pasti setiap kali kalau lagi ekstrakurikuler demonstrasi. Iya, yang misalkan udah habis ujian kan ada masa tenangnya tuh apa sih? Iya. Apa sih? Soalnya udah lama. Pekan olahraga. Apa? Class meeting. Kan ada pertandingan basket, volley, gitu-gitu pasti kan. Karena ya sepak bola udah pasti lah. Itu Indonesia banget lah. Itu udah kayak religion lah di Indonesia gitu. Nah, cuma kalau wrestling kan secara secara fisik kita harus badannya gede. Mungkin beberapa kayak Kurt Angle gitu yang bantet-bantet tapi yang ada leher gitu. Nah iya, yang nggak ada leher gitu. Jadi kan banyak orang yang akhirnya nggak mau itu kan karena secara look tuh nggak keren gitu. Iya. Emang harus brandingnya gimana gitu kan. Tapi kalau kita lihat Arman Sarukin ganteng apa kan beda cerita. Kenapa Dok? Iya, kalau di Amerika kan karena udah
ya kayak inilah kayak sepak bolanya di Indonesia kayak gulatnya di Amerika kayak udah bawa nama kampus gitu kan, college wrestling. Emang harus kultur yang dibentuk sih kayak gitu tuh. Iya. Dan semoga kita bisa melihat antara 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kan juga presiden terpilih kita nanti itu kan dia juga ini ketua ikatan pencaksilat ya. Oh iya benar Pak Prabowo kan itu. Jadi semoga aja. Soalnya kan kita udah lama banget nih. Kita udah sering rahasia umum mendengar kalau misalkan atlet-atlet kita tuh tidak mendapatkan perlakuan yang harusnya. Wah, meskipun atlet pensiunan, gua kalau nggak salah kemarin pertandingan Indonesia lawan apa tuh? Yang datang siapa? Penyerang Persib. Penyerang Persib. Mantan penyerang Persib. Kenapa? Atep. Enggak kenapa tuh, Ge? Dia datang itu loh yang sempet ada ada orang-orang yang nanya itu ngapain sih artis duduk di VIP? Oh, yang masalah timnas ini si Christian Gonzalez. Kayak gitu. Naturalisasi itu. Iya. Tapi kan dia kan dulu kan emang legend bro, gue kan legend lah di Bandung. Iya, Iloko ya. Eloko. Iya. Kayak gitu harusnya kan kalau misalkan tahu Christian Gonzalez mau nonton juga ya setidaknya taruhlah dia di VIP atau undang dia secara personally kayak gitu loh. Iya, memang kan, kita ini sih masih olahraga tuh di kita masih sebelah mata gitu lah. Tapi tenang Bang. Gue kemarin menyaksikan Beyond Combat 3 terus banyak orang-orang penting di situ, ada Pak Menteri juga, Pak Menteri Dito hadir juga di situ. Gue ngerasa kayak Indonesia ini lagi bangkit nih combat sportnya. Apalagi kemarin 2 sabuk WBC Asia berhasil kembali ke pinggang putra-putri Indonesia di pinggang Velmi Sumahe untuk WBC Asia wanita dan di pinggang James Moko Ginta. Iya. Nah, makanya kalau yang kayak gitu-gitu mah udah harus keluar negeri sih, Dok. Menurut gua, Dok. Emang lu harus nyari campnya itu emang udah yang atlet UFC latihan di situ, udah kayak gitu sih. Emang secara biaya agak sulit ya. Makanya kadang-kadang tuh yang diberangkatin, misalnya ada yang diberangkatin mola itu memang harus bersyukur sih. Maksudnya nggak semua orang loh, maksudnya yang care kayak gitu, kayak lu berangkat deh, lu latihan aja yang bener, kalaupun nggak berprestasi udah pulang. Tapi kan beberapa juga tetap berprestasi di Cage Warrior kan. Kita maksudnya tetap bisa ada potensi lah Indonesia ini, tapi memang bener kata Bang JK harus ya mungkin kalau memang nggak bisa dari SD ya setidaknya dari SMP kali udah milih gue sulit sih tapi gue justru salut banget sama Bang JK. Gue baru tau kalau Bang JK itu punya gym di Medan. Bro, punya JK ini tuh, Sasana Gulat kan. Iya, artinya dia memetik pelajaran-pelajaran di luar negeri. Iya. Dia bawa ke sini buat di-share. Dia tuh benar-benar sayang sama kampungnya. Kalau dari kemarin ngobrol ya. Jadi kan kayak Beyond nih mau kedepannya kan kemarin udah gerak tuh namanya Beyond Tryout. Jadi program pembibitan. Jadi kayak seleksi atlet gitu kan. Kan banyak yang bilang, "Oh, yang main di Beyond nih artis-artis." Jadi enggak, dia bikin pembibitan di beberapa kota. Jadi kayak ntar yang terbaik dari sini ditemuin suatu hari nanti di sini. Nah, tahun depan rencananya Charles tuh mau bikin Beyond Tryout nggak cuma di Jakarta tapi juga ada di Medan ini. Terus kemarin ngobrol tuh kayak si Bang Cika tuh bikinlah di Simalungun. Aku ada tempatku gini-gini. Jadi kayak bener-bener pengen maju gitu Simalungun tuh. Iya. Bener-bener nggak lupa sama kampung halaman ya. Makanya gue pedih gitu waktu Bang JK kalah. Terus kan dikata-katain gitu kan. Iya. Maksud gue ya udahlah, JK Saragih itu dia bukanlah dewa, dia itu manusia juga kan. Ada kalahnya, ada blundernya, ada apanya. Tapi maksud gue gini loh. Kita udah capek mendengar sama orang-orang yang bilang, wah ada orang berprestasi tapi dia memilih tinggal di luar negeri, dia nggak balik ke Indonesia. Ngapain sih dia ngapain? Ya soalnya dia ketika berusaha dijelek-jelekin di sini. Maksudnya ngapain loyal sama negara yang justru ya kecuali lu LPDP. Kalau LPDP lu harus pulang lah. Iya terus kalau LPDP harus pulang. Jadi maksud gue kalau misalkan ada putra-putri bangsa yang sedang berjuang di luar sana membawa nama bangsa, kalau lu pengen bangsa kita maju meskipun dia menang atau dia kalah, tapi kasih support aja. Bayangkan dia itu adalah keluarga lu sendiri yang nggak apa-apa, ayo terus aja gitu. Jadi kita kasih dia alasan untuk pulang. Kasih dia alasan untuk, wah gue gagal luar negeri tapi nggak apa-apa, gue udah ada safety net di Indonesia. Udah ada yang nyambut gue di rumah gitu kan. Iya, kasih para petarung kita atau nggak petarung deh, para atlet kita tuh alasan mereka untuk pulang ke rumah lagi gitu. Makanya gue salut banget pas denger Bang JK kayak gitu. Iya maksudnya harusnya di luar sana mungkin dia kalah, mungkin dia ada dicengin sama konten creator luar negeri katanya kan. Pokoknya dia gue baca tuh ada komen-komen dia bilang JK Saragih aja dicengin sama orang sana, orang Amerikanya.
Entah kayak selebgramnya atau apa, gue lupa, benerin aja teman-teman ya. Tapi ada diceng-cengin apa gitu pakai bahasa Inggris gitu. Gue lupa kata-katanya apa, tapi dicengin dia. Maksudnya dicengin, ya udah setidaknya kan kalau udah dicengin di luar ya pas pulang ke sini mah ya disambut lah. Lu kasihan banget. Iya, jangan diolok-olok. Kok tidak mencerminkan Indonesia karena nggak mau toss glove ya, nggak gitu juga sih. Maksudnya ya udah penting pulang kita sambut aja. Ini ada atlet kita. Ya seperti Steve Ecek disambut di Australia aja lah gitu. Gak usah bawa Steve Ecek. Karena di Australia. Tombol skip kedua. Iya gitu, tapi ya gitu sih, maksudnya sekarang juga beberapa atlet-atlet kayak Asia udah mulai dipandang juga ya. Kayak misalkan kayak Taira udah mulai udah naik peringkat ke 5. Orang udah bilang kayak udah title shot aja sama Pantoja langsung gitu. Terus kemarin itu ada beberapa atlet UFC China juga kan yang udah mulai naik lah gitu. Jadi yang China udah mulai ada beberapa nama. Memang kita belum kenal sih secara ini ya. Cuma bahkan di yang Riyadh Saudi Arabia ada yang China juga. Ada yang sampai lanjut pukul-pukul padahal udah lonceng udah dibunyiin, gue lupa tuh. Oh iya, gue sempat lewat di Twitter soalnya. Gue yang Saudi Arabia nggak nonton nih, kemarin langsung tidur gue. Iyalah lu mah parah banget lu. Mana ya? Jadi ada itu udah lonceng udah dibunyiin nih atletnya nih. Xiao versus Lee. Xiao satu China, yang satu Korea Selatan. Oh, Chang Holi lawan Xiaolong. Iya, Xiao itu. Jadi katanya belnya udah tapi masih tampol-tampolan gitu. Padahal belnya udah 0-0. Udah personal itu. Udah personal gitu. Jadi emang beberapa terus ada yang Kang ini juga dari Korea. Udah mulai tuh dinaikin tuh. Jadi beberapa kali ini udah mulai kayak waktu Bang JK udah ada petarung China ada tuh kan yang kita nonton kan. Jadi udah kan mulai karena ini Bang Road to UFC juga kan kemarin banyak tuh yang lulusnya orang Cina sama Korea. Iya, jadi udah mulai nih, maksudnya pasar Asia. Ya setidaknya tuh biasanya kayak gitu ngebuka jalan juga buat kita Indonesia. Udah ada Bang JK Saragi, berarti kan otomatis ini Asia nih apa segala macam. Mungkin nanti ada yang versi pertandingan antar Asianya lagi kayak bola gitu. Bisa aja kan. Jadi ya setidaknya udah mulai dipandang kayak Taira udah bisa, mau orang udah komen title shot lu ngelawan Pantoja gitu-gitu. Dan memang kemenangan lawan Alex Perez lumayan cukup, yang berapa minggu, 2 minggu lalu berarti ya. Cukup menjanjikan lah secara ini untuk dia title shot lawan Pantoja. Walaupun insiden gitu kan kakinya patah, tapi tetap aja itu kalah TKO pertama seorang Alex Perez. Alex Perez belum pernah kalah finish sepanjang karirnya. Iya. Baru itu kemarin. Walaupun caranya ya anti klimaks juga sih. Iya, caranya anti klimaks ya. Tapi memang kita sebelum bahas 303 ada beberapa yang cuma selintas-selintas saja ya. Si Magomedov ini kan baru menang, tapi belum masuk peringkat ya berarti ya. Belum. Ini baru fight keduanya kalau nggak salah. Tapi kan dia unbeaten kan sekarang, 17-0 ya. Kalau nggak salah 17-0, 14-nya KO, tapi memang bukan UFC ya. Unbeaten-nya ya, di luar UFC ya. Oke, terus ya. Kalau si Saraputin yang menariknya ini. Si Bonikel nggak call out dia. Hah? Bonikel. Oh iya. Iya. Kok gitu? Mungkin karena dia ngelihat gue nggak nonton detailnya ya, gue balik lagi gue nonton highlight. Tapi yang gue baca di kolom komentar, Saraputin ada fans grab. Kayaknya waktu mau dibawa gulat terus dia megang pagar deh. Oke. Nah mungkin si Bonikel ngelihat, gulat dia nggak sebagus itu, bisa nih gitu. So kan sama-sama undefeated gitu kan. Iya. Sama-sama undefeated. Terus si Saraputin juga mengiyakan, dia bilang walaupun kalian ngeliat saya striking, tapi kalian harus ingat saya dari Dagestan katanya gitu. Oke, berarti gitu ya. Dan itu kan gue masih awam juga soal Magomedov ya. Itu matanya kenapa, Dok? Dia sebelum masuk ke UFC pun udah begitu, dia belum ada cerita sih. Tapi justru penampilan dia yang ngeri itu justru jadi sumber rezeki. Dia kan ditawarin, dia ditawarin main di Hollywood jadi villain. Oh. Dia udah syuting 3 hari. Iya. Jadi killer gitu. Oh gitu. Jadi belum ada pemberitaan soal kenapa matanya itu ya. Oke. Berarti itu terus kemarin ada Volkov Alex juga menang. Ini dia mau disuruh title shot udah kayaknya apakah udah layak untuk title shot, tapi kan komentar netizen gitu, ngapain title shot interim gitu maksudnya. Buat apa, tapi ya cukup menjanjikan juga lah, walaupun menangnya decision ya, tapi itu unanimous. Tapi itu keren Bang, karena Volkov nih dari dulu tuh dia kayak nggak tentu gitu, dan si Sergey Pavlovich kan ranking 1 ya saat ini. Nah terus Volkov ini itu tuh udah sparring partnernya Sergey sejak lama. Dan dulu dia pernah ada interview, dia bilang dia kalau sparring sama Sergey nggak pernah menang 1 ronde pun. Tapi di pertandingan ini dicincang si Sergey sampai pas beres pertandingan si Volkov tuh kayak mau nyamperin, mau jabat tangan atau gimana, didorong sama si Sergey.
Jadi kayak benar-benar jadi bad blood gitu. Oke. Ada juga yang menarik tuh di rehat istirahat menuju ronde-rondenya. Si Volkov disisirin anjir. Gitu. Coba cari deh ada di UFC atau ESPN biar tetap klimis. Ya gitu. Iya sih kelihatan sih ada meme-nya beberapa ya soal itu ya. Cuma memang pertandingan ini itu membuktikan bahwa sebenarnya ada momen untuk dia bisa title shot ya berarti ya. Iya, cuma heavyweight lagi lagi amburadul. Ini gara-gara idola G nih, John Jones nih. John Jones tuh makin lama makin berkurang nih rasa respect gua. Iya nih, harusnya Volkov nih udah bisa title shot lawan John Jones atau siapa. Masih aja Aspinall. Iya, Aspinall lawan siapa seharusnya sibuk gitu heavyweight dia. Iya, emang nggak bisa ini ya, Dok. Maksudnya Dana White nggak bisa memutuskan untuk udah dikasih aja dah ininya. Sesayang itu Bang dia sama John Jones, Bang. Iya. Dia masih berkutat bahwa John Jones itu adalah kayak pound for pound. Iya, bayangin. GOAT gitu. Bayangin tapi Islam baru beres tanding, ranking pound for pound. Iya. Dia sebagai CEO promotornya malah bilang enggak John Jones pound for pound. Bro, ranking itu ranking lu sendiri, Bro. Ranking perusahaan lu sendiri. Iya makanya. Jadi masih belum bisa dalam waktu dekat ya udah title shot, mungkin title interim, aneh juga sih. Tapi ya udah itu Alex. Sama yang terakhir Whittaker kan menang lawan Ikram. Walaupun banyak yang bilang Ikram kecepatan lah yang mengambil kesempatan ini juga gitu. Belum siap mental juga, kelihatan nervous juga. Walaupun kan seharusnya Ikram nih kan tanding di fight-nya Bang JK, di fight night Bang JK. Cuma karena Hamzat menarik diri kan cedera, dia keracunan makanan. Ikram dimajuin lagi. Jadi kalau dibilang sayang ya Ikram ini padahal lumayan cukup apa istilahnya? Ya menjanjikan apa? Prospek menjanjikan. Jadi Ikram nih kalau misalnya dibilang kurang latihan, short notice enggak juga, dia latihan kan buat pertandingan di fight night-nya JK. Cuman balik lagi mungkin kalau secara persiapan fisik ada, tapi persiapan game plan untuk melawan seorang Whittaker belum, harus buru-buru. Sedangkan si Whittaker kan dia udah persiapan melawan seorang Hamzat gitu. Iya. Terus yang dilakukan buat si Ikram kayaknya teraplikasi juga. Iya, apalagi knockout-nya sama Bang dengan knockout Ikram kanan dulu lawan ini Hamzat, sama-sama uppercut. Iya padahal berarti mengukuhkan bahwa Ikram belum siap untuk lawan top contenders ya. Berarti yang atas-atas, peringkat atas belum bisa nih. Padahal banyak yang berharap storyline-nya Ikram versus Hamzat kan. Iya, biar rematch lagi. Iya, tenggelam lah namanya diginiin. Iyalah, gitu, orang ronde 1. Tapi gila Robert Whittaker ini tajam banget ya. Iya tajam banget. Tajam banget. Orang ini kayak still uncrowned king. Iya, ada yang bilang kayak gini, ayo title shot lagi deh Whittaker begitu. Sampai komen gara-gara menang ini, title shot lagi lah. 4 kali dicoba. Sampai 4 kali coba terus. Ya tapi ya menangnya emang menjanjikan untuk melawan seorang Ikram Aliskerov ya. Dan itu Ikram kan nggak bisa kita sepelein juga lah. Ini kan prospek menjanjikan juga, tapi kalahnya gitu. Tapi gue jadi gara-gara kemenangan Whittaker ini, gue sebenarnya jadi respect sama Volkanovski gue jadinya. Karena gitu, Ikram ini kan sama kayak Volkanovski sebenarnya pengganti doang kan. Terus dia kalah ronde 1. Jadi gue tuh merasa bahwa kekalahan Volkanovski yang terakhir itu ya itu karena ini aja. Terus Topuria dapat gelar ya udah karena udah mental dari kekalahan itu aja. Jadi gue masih respect sama Volkanovski. Gue masih mau Volkanovski lawan Islam Makhachev lagi, tapi bener-bener persiapan jangka panjang ya. Iya, dan bukan yang ini. Dan semoga nggak ketendang di pelipis. Iya itu ya. Ketendang di pelipis. Bener sekali itu. Itu jujurnya jingle yang paling nempel di otak gue. Iya. Selain tarung. 76. Itu loh ketendang di pelipis. Tapi memang itu tahun 76 kayaknya jingle pertama kita gak sih? Iya, taruh 76. Itu 3 episode diulang-ulang gitu. Iya. Nah, ini kita gua ngingetin kalau 303 kita ada nobar di Brewers Senayan City buat yang di Jakarta. Mungkin belum daftar, buruan daftar. Karena sebenarnya sekarang kuotanya gua tambahin terus karena semenjak yang terakhir kita nobar Islam Makhachev sama Dustin Poirier itu kan nyampe 250 orang. Jadi lumayan sampai di luar-luar. Sampai akhirnya ruang meeting dibuka juga dipakai gitu-gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau datang yang di 303 ini nonton Poatan sama Jiří Procházka, datang aja karena beberapa kemarin gue baca komen tuh banyak yang mendukung Jiří Procházka juga di pertandingan ini. Jadi nggak dukung Poatan gitu. Ada beberapa, cuma nanti kita tanya lu berdua lah. Ini kita satu-satu dulu kita urut ya karena sebenarnya di 303 ini secara kartu menurut gue cukup menarik ya. Dan ini gue pribadi daripada Jamal Hill sama McGregor
pas diganti sama nama-nama ini gue lebih interest, gue lebih tertarik. Menurut gue ini jauh lebih seru menurut gue. Tapi nggak tahu menurut kalian fans McGregor atau fansnya Jamal Hill, ada kali fansnya Jamal Hill, gue nggak tahu. Cuma menurut gue deretan cardnya tuh sangat seru banget. Kan kita tahu kalau main eventnya Alex Pereira, Jiri Prochazka, dan ini rematch ya berarti ya. Dan ini berarti rematch. Banyak yang sebenarnya di pertandingan kali ini menjagokan Jiri Prochazka. Cuman kita bahas. Nah terus habis itu ada Brian Ortega sama ini calon idola gue nih, Diego Lopez. Jadi gue sangat seru banget menantikan pertandingan berdua ini. Nih pasti parah, ini seru banget. Nah kalau Anthony Smith ya udah, ini kan pengganti udah berkali berapa kali nih, 3 kali ya musuhnya ya. Iya. Ini terkutuk banget bang yang komen, nggak cuma komen event ya. Card ini kayak terkutuk bang dari main event. Dari Chandler McGregor. Untuk yang komen eventnya kan awalnya Jamal Hill versus Khalil Roundtree. Terus Khalil Roundtree ditarik. Terus Jamal Hill akhirnya diadu sama Carlos Ulberg. Pas Jamal Hill tahu main eventnya udah bukan Conor McGregor Chandler tapi jadi Jiri Prochazka Alex Pereira. Dia nggak mau tuh, dia narik diri karena dia nggak mau satu kartu lagi sama Poatan. Iya, Poatan. Akhirnya Carlos Ulberg versus Anthony Smith. Iya. Total Carlos Ulberg menarik diri lagi jadi Jadi Dolize. Iya, jadi ini agak terkutuk. Terus habis itu pertandingan perempuannya Sardo sangat suka sekali. Ini ada Bueno Silva sama Messi Chiasson ya. Nah sama ini yang mau dibahas ini karena makanya gue bilang ini seru banget. Kita pertandingan pertamanya aja main eventnya itu ada Ian Gary versus Michael Venom Page, MVP. Kita udah tahu lah maksudnya MVP ini kemenangannya seperti apa. Terakhir kita nobar juga dengan gaya bertandingnya dia itu. Segar lah buat kita. Segar. Nah kalau dari lu Kid, Ian Gary versus ini bakal gimana nanti lawan MVP? Ya MVP lah. Kalau menurut gue kembali lagi MVP just doing what he does best gitu. Dia akan selalu menari-nari. Dia bakal mencari window of opportunity yang kecil itu untuk nge-knock out seperti dia. Ian Gary, soalnya gini, MVP tuh gue kalau nggak salah MVP tuh pernah menang submission ya. Itu jempol kaki. Iya, to hold pertama di Bellator. Iya. Tuh jempol kaki. Jadi dari kamera dikira itu adalah ankle lock kan, dikira ankle, ternyata enggak, itu jempol kakinya dipelintir. Di Bellator tuh, pas di Bellator. Iya. Sedangkan ditendang-tendangin sama lawannya kayak kaki digini, tapi jangan gitu dia direfleksi. Gitu. Ini ada anginnya nih, nih. Jadi lawan seorang Ian Gary potensi menang MVP besar menurut lu, Ge? Iya. Kalau soalnya gini, kalau menurut gue MVP itu emang nggak bisa diprediksi aja. Dia tuh nggak bisa diprediksi pergerakannya tuh kayak gimana. Dan entertaining banget. Ditambah lagi kayaknya Ian Gary itu apa ya, kan keputusannya dengan memilih istri kan salah ya. Jadi kayak itu aja personal gitu. Kalau gue sih tetap MVP. Soalnya gue suka main MVP udah lama gitu. Ya, dan ini kita memang sudah prediksi pas habis nobar kayaknya lawannya Ian Gary nih paling pas nih. Sempat kita ngomongin itu kan. Dan akhirnya kejadian beneran. Emang Dan Lawa itu dengerin kita, bro. Kita tuh legit tuh. Siap. Enggak, tapi emang bener kita udah ngomongin pas kita lagi nge-MC di acara nobar ini pas MVP menang, kayaknya nextnya tapi dia call out siapa ya waktu itu kita lupa. Colby Covington. Tapi kita ngomong kayaknya jangan lawan Colby dulu, Ian Gary dulu aja. Karena Ian Gary kita tahu lah di beberapa pertandingan dia cancel. Entah dia yang mundur, entah dia apa. Jadi kayaknya momen ini memang sesuai dengan keinginan kita. Lawan Ian Gary aja. Nanti kalau lawan Ian Gary MVP menang, nah ini baru lu bisa lawan top contender yang atas lagi nih. Mungkin Colby bisa dikabulin. Nah kalau Ian Gary yang menang, itu justru kalau tadi Bang Kemal nanya ke gue mikirnya kayaknya Ian Gary dia punya rekor undefeated. MVP ini orang tua gitu kan, yang istilahnya umurnya tinggal 2 tahun lagi paling di UFC. Sedangkan Ian Gary masih muda undefeated. Gue ngerasanya kayak Ian Gary bakal main safe banget. Terus ya juri-juri kasih buat Ian Gary. Oh gitu kalau menurut lu? Kalau menurut gue ya. Lu gak suka orang tua? Durhaka lu ya. Parah. Haram Bang, orang tua haram. Oh iya orang tua yang gitu. Tahu gue jokesnya. Tapi gitu ya. Berarti si anjing. Tapi berarti sih itu apa namanya? Kalau lu Ian Gary ya, ada kemungkinan juri yang kayak terakhir siapa yang tiba-tiba dapat si ini siapa? Paulo Costa yang apa? Hah? Kok Paulo Costa aja bingung kayak tiba-tiba. Paulo Costa menang 4 ronde kan gak masuk akal. Iya makanya jadi kemungkinan besar ada bantuan juri juga gitu. Oke, berarti lu Ian Gary ya. Nah, kalau MVP menang pengaruhnya apa Dok? Kalau Ian Gary menang pengaruhnya apa? Kalau Ian Gary menang kan udah jelas undefeatednya lanjut. Terus dia bisa jualan dia untuk nagih Colby tanding tuh makin besar. Makin besar. Kalau MVP menang?
Itu dia, gue nggak tahu. Tapi MVP itu kan dia baru ditarik. Baru kemarin sekali doang lawan Kevin Holland. Iya, masa baru ditarik langsung dijadiin batu loncatan, menurut gue sih enggak. Oh iya juga sih. Iya benar sih, benar. Apalagi entertaining gitu kan. Di umurnya entertaining kayak gitu. Nggak, tapi justru menurut Danawet dia butuh petarung-petarung kayak MVP gini. Maksudnya dia butuh. Maksudnya kalau lu kayaknya secara storyline juga MVP kan menarik secara storyline gitu. Maksudnya udah tua, sekarang udah masuk ke sini. Mungkin perjalanan dari Bellator menuju UFC dengan pertandingan se-entertain itu. MVP kalau menang ini kayaknya menurut gue udah pasti ke atas nih pertandingannya. Jadi kalau gue pribadi sih, kalau gue pengennya MVP yang menang supaya ya gue tahu gue terhibur aja nonton fightnya MVP ya. Jadi ya dan UFC itu juga perlu ini petarung-petarung yang entertaining tapi nggak ada antics out of the ringnya gitu loh. Kayak misalkan Conor McGregor itu kan dia iya dia menjual tapi ya di luar ring dia antics itu loh, perbuatan-perbuatan yang bikin UFC tuh pusing banget. John Jones terutama tuh juga kan ditangkep lah apalah gitu-gitu, dia malah penjahat banget kan. Iya, makanya jadi nanti kalian siapa silakan aja komen MVP atau Ian Machado Gary. Bueno Silva sama Ciason Sardo lengkap coba. Bang, ini Maina Bueno Silva itu yang kita pernah nonton gak sih, Bang? Iya. Sudah 97 yang perebutan sabuk paling gak jelas. Iya. Yang sampai tiduran sudah diinjak-injak. Yang jadi meme gitu. Bayangkan ini adalah perebutan sabuk kejuaraan dunia gitu. Oh iya. Kan? Ini rebut sabuk lagi? Enggak. Kan ini main aja. Sabuknya kan punya si Raquel Pennington. Itu aja gua enggak ngeh. Siapa yang ngeh, Bang? Iya. Kita enggak ada yang sadar. Sadar gua. Gitu doang anjing. Raquel Pennington dan Zhang Weili kan? Orang tahunya Zhang Weili, Alexa Grasso udah. Raquel Pennington gak ada yang tahu. Nah, iya. Tapi kalau gue kayaknya menang Silva soalnya dia pernah memperebutkan sabuk. Ini kan yang satu lagi antah berantah nih. Antah berantah ya. Atau Bangke tahu nih kayak. Kalau menurut gue China Gak ada kan, bukan. China dan Tera Patrick itu sempat. Enggak, beda dong. Itu WWE ya. Beda. Berarti udah itu karena requestan Sardo kita skip ya. Terus Anthony Smith sama Dolizé ini mah kayaknya pertandingan hiburan aja ya. Anthony Smith mah udah legend gini udah. Anthony Smith ya berarti ini ada pertandingan kedua yang kita tonton nanti ya. Iya, yang pertama kita. Yang pertama itu dia menang gak sih? Kalah. Iya, yang menang yang lawan ini apa Vitor yang undefeated tuh 12-0 terus digeletin terus sama kayak Bang JK dibanting terus justru makin dalam kunciannya. Ya itu Anthony Smith. Vitor lebih tua atau lebih muda? Lebih muda dan undefeated. Undefeated. Sekali lagi lebih muda dan undefeated. Lebih muda dan undefeated sama kayak MVP berarti nanti sama Ian Gary. Lebih muda dan maksudnya dikalahin orang tua. Ya, kita harus respect orang tua ya. Semoga. Benar. Berarti udah kita bayangin ini Anthony Smith ya berarti ya. Anthony Smith. Roman Dolidze itu siapa sih? Roman Dolidze ini awalnya tuh dia terkenal karena waktu itu pernah bertanding lawan Marvin Vettori. Waktu itu rekornya masih bagus tuh. Oke. Terus Roman Dolidze ini pukulan serem banget. Marvin Vettori yang bertanding sama Adesanya 2 kali gak pernah knockdown, dipukulin Paulo Costa yang overweight gak knockdown gitu kan. Ini pukul sama Roman Dolidze kelihatan si Marvin Vettori tuh sampai kabur-kaburan gitu kan. Jadi powernya keras lah. Cuman waktu itu kalah poin sama Vettori. Akhirnya ditandingin lagi deh lawan Nasaruddin Imavov kemarin. Kalah. Siapa? Si Roman Dolidze. Jadi ternyata gak seserem itu gitu powernya. Apa karena si Nasaruddin yang lebih jago untuk nyerap serangan gitu kan. Jadi udah agak turun lah pamornya. Tapi balik lagi kan Anthony Smith nih selalu jadi batu loncatan sama UFC gitu. Iya. Jadi masih 50-50. Umur juga sama-sama 35 nih mereka berdua nih, sama-sama Toku. Jadi ya kita nantikan aja pertandingan ini jalannya seperti apa ya. Cuma ini Brian Ortega sama Diego Lopez ini kan sebenarnya Diego Lopez ini kan menjadi batu loncatannya Diego Lopez ya. Betul. Ini kesempatan untuk akhirnya mungkin setelah lawan Brian Ortega mungkin gak langsung title shot lawan peringkat satunya dulu ya. Karena kan si Vader nggak mungkin dia langsung lawan Topuria kan. Iya, gak mungkin. Udah nggak mungkin. Tapi kemungkinan dia lawan Volkanovski bisa loh. Bisa karena justru gue berharap Diego Lopez menang karena gue berharap ada wajah baru di jajaran 5 besar featherweight yang orangnya itu lagi dan udah tua
bukan tua sih, udah terlalu lama mereka orangnya itu lagi. Di Beda Vader. dengan lightweight yang orangnya itu lagi karena emang mereka jago. Jadi orang bawah pengen coba tembus nggak tembus. Iya. Kalau ini nggak ditempurin orang di atas tuh. Iya, Gitu. makanya kalau Diego Lopez menang potensi lawan Volkanovski mungkin ada ya. Mungkin juga kalau dia menang besok dia Volkanovski mungkin dia manggil call out Volkanovski. Dan mungkin bisa Topuria kalau si Diego Lopez menang kuncian lawan Ortega yang dikenal Waduh. raja kuncian. Iya, kalau dikenal raja kuncian dia Iya. menang kuncian. Nah. Apalagi kalau menang kunciannya triangle gitu kan. Si Brian Ortega aja kan julukannya Brian City Ortega karena Iya. dia triangle terus kan. Choke. Iya triangle choke. Tapi terakhir Ortega lawan siapa peringkat 3-nya? Aduh, Si Yair, lupa. Yair Yair Rodriguez. Rodriguez kan menang Ortega itu. Iya menang Ortega. Menang Ortega. Ya jadi kalau kemungkinan besar kalau menang sebentar Vader tuh peringkat 2-nya berarti siapa ya? Di bawah Volkanovski siapa? Max Holloway. Oh iya, Max Holloway ya. Ya berarti itu. Kalau misalkan agendanya Diego Lopez menang, paling yang dream fight-nya adalah Diego Lopez langsung ketemu sama Volkanovski kan Holloway Topuria. Iya benar udah. Iya, jadi udah di booking. Jadi udah pasti kemungkinan besar untuk ketemu Volkanovski gede ya. Oke, berarti Diego Lopez juga Diego ya? Lopez sih. Brian Ortega itu kan dia lagi naik turun tuh. Dia Iya, menang terakhir tapi Iya, Yair menang, dua kali kalah. Kemarin menang lagi. lawan Yair Terus jaraknya Rodriguez. jauh-jauh lagi nggak Iya. aktif gitu. Nah, Iya. kalau sekarang kan sedangkan Diego Lopez lagi 3 times winning streak. Iya, Kayaknya ini soalnya lagi momentumnya. Karena Brian Ortega kemarin menang, sekarang giliran kalahnya nih besok. Enggak, Iya. maksudnya kalau dibandingin kayak konsistensinya gitu. Oh loh. iya, itu Kayaknya jelas. sih. Iya. Itu Keaktifan jauh. menurut gua menjadi bahan pertimbangan juga tuh. Iya, harusnya. mungkin kalau Ortega tahun lalu mungkin beda cerita ya. Ortega yang 2 tahun lalu apa tahun lalu ya. Jadi kan Ortega kan sekarang yang naik turun aja. Iya. Tapi kan sebelumnya kan sangar banget tuh. Iya dia sempat undefeated sampai Iya. akhirnya ketemu Max Holloway. Iya sampai Max Holloway. Jadi ya mungkin Brian Ortega di sini memang pure batu loncatan aja. Kalau menang ya sayangnya kalau misalkan Ortega menang skripnya berubah tuh. Iya. Skripnya Dan jadi kalaupun menang ya udah. Ya udah. ya udah. Rankingnya stay aja. Ya berarti gitu. Diego Lopez belum siap aja untuk melawan top contender atas ya. Karena kan sekarang kalau dilihat peringkat mungkin dia udah dia naik kan udah ketiga kan, berarti Yair Rodriguez turun dia naik kan, Iya, gitu ya kalau nggak salah ya. Nah jadi gitu, jadi Diego Lopez kita setuju Diego Lopez. Nah kalau kenapa gede anjing dia mau Kepikiran jingle. jingle dari apa? Oh tega dirimu, teganya dirimu, oh teganya. Bangsat ada tuh Ortega teganya diri. Oh tega dirimu, teganya dirimu. Iya. Gue kira lu ngetawain apa aja. Iya makanya tiba-tiba kepikiran jingle. Ortega. Jingle, iya. Jadi gitu ya, Ortega teganya dirimu. Jadi please buat Brian Ortega biar Vader White seru, jangan menang. Ya kita maunya Diego Lopez. Tapi menurut gue potensi Diego Lopez menang besar sih. Kalau lihat dari pertandingan terakhir cukup menjanjikan ya. Diego Lopez ya itu seru banget. Nah udah ini Poatan sama Jiri Prochazka. Banyak gue baca komen dari yang Mola Sport kebanyakan mendukung Jiri Prochazka untuk di pertandingan ini kan berarti rematch ya. Iya rematch. Nah ini banyak yang bilang kalau kali ini gue mendukung Jiri Prochazka ketimbang Alex Pereira gitu. Nah kalau lu dulu berarti lu Alex Pereira atau Jiri Prochazka? Di soalnya lu ada crushnya nih. Gue kayaknya sama deh soalnya apa ya? Aduh. Tuh kan berarti Alex Pereira menang nih. Gue Enggak. kemarin Kersnya maksudnya gue sama. Berarti Jiri Prochazka. Dia Jiri Iya, Prochazka Jiri kan lu kan? Prochazka. Jiri Prochazka. Terus gimana? Iya, soalnya di pertandingan pertama kan sebenarnya emang udah menang si Jiri Prochazka kan sampai Iya. akhirnya hooknya ini. Gue yakin pasti belajar lah Jiri Prochazka, nggak mungkin Iya. setolol itu mau bakal sama lagi gameplaynya. Cuman emang kalau kita lihat pertandingan terakhir dia lawan siapa? Alexander Rakic. Iya. Ditendangin terus kan kakinya cuek-cuek aja. Iya. Maksudnya kalau ditendang Poatan 2 kali tendang juga udah nggak bisa cuek. Nggak bisa cuek, nggak bisa. Cuman gue kayaknya bakal main gulat deh. Si Jiri. Prochazka. Ya soalnya pertandingan terakhir kan dia sampai harus udah maju aja kan gitu karena Iya. ditendang-tendang. Kan apa kemarin tuh jokesnya Jiri Prochazka itu best defense adalah best Iya, best offense. offense, Jadi best kayak dia offense, nggak best defense udah hajar terus aja Iya, sampai iya. sampai rakitnya caur gitu kan. Jadi mungkin dia kalau lawan Poatan dia pakai metode best defense adalah is the best offense ya nggak bisa. Gak bisa tuh. Wow. Kiri Waduh. masuk tidur Nggak lagi. bisa ini Jiri. Jadi kalau lu Jiri Prochazka karena Semoga. belajar dari pertandingan pertama. Iya, Itu pertama kan? Iya, dan supaya ada trilogi lah. Oh jadi ada trilogi. Ah. Jiri Prochazka. Kecuali ada yang pengen storynya end di sini supaya Magomed Ankalaev naik, ya udah pilihnya Poatan.
Oke, tapi ya kalau Poatan yang menang, menurut gua masa masih mau ngeladenin ini Magomed lagi sih? Gua udah nggak mau langsung. Soalnya siapa lagi? Nggak, maksudnya nggak mau naik ke atas aja dia. Pasti dia pengennya naik ke atas, nggak diizinin pasti ya. Jangankan dia mau naik ke atas, yang di heavyweight aja pada nungguin ke atas, tapi kan nggak naik karena juaranya ini. Iya makanya ya. Stuck. Jadi Magomed ya kalau dia menang. Kalau lu Kalau gue tuh gara-gara tadi udah dibahas soal ini ya, soal apa kayak sainsnya gitu. Sama ini gue bakal bahas soal fisiologi dan ciptaan Tuhan. Wah. Menurut gue Pereira karena dia itu memang udah didesain sama Tuhan untuk menjadi petarung. Ini di belakang lu ada poster Pereira kan tuh. Kamera nangkep gak sih? Iya ini. Ya kan? Lu lihat itu muka yang tidak cocok jadi profesi apapun kecuali petarung. Ya. Sekarang di sini nih, ini Yiri Prohaska nih. Kelihatan? Iya. Yiri di bawah itu ya. Dia bisa jadi barista. Apaan anjing? Ini aneh banget ya. Barista kopi, lihat deh. Mau pesen apa, Pak? Macchiato? Iya, siap gitu. Barbershop bisa, barbershop bisa. Ini kalau model iya bisa, dia tuh bisa, apalagi dengan di atasnya kayak gitu dia bisa jadi pelawak. Stand up komedian. Lo lihat deh itu tuh Pereira, nggak ada komedi sama sekali dia. Udah kayak gitu. Born to fight. Born to fight aja. Dia ngantar GoFood juga nggak bisa, ini serem banget. Iya. Itu. Ini ada Pereira nih jalan di Pondok Indah Mall nih. Terus ada teriak maling. Dia duluan yang ditangkap. Padahal bisa jadi dia korban juga. Kalau Yiri diteriakin maling, orang masih mikir, masa Yiri? Maling. Pak, maling di mana Pak? Kopi saya udah jadi belum? Gitu. Kalau Yiri Prohaska tuh. Enggak, kalau misalkan tapi serius, kalau seriously ya, menurut gua tuh Pereira karena gak tahu ya, menurut gua susah banget ngelihat apalagi pertarungan Pereira terakhir sama Jamal Hill. Itu benar-benar strikingnya atau menurut gua lu harus mikir berkali-kali untuk oke ini gua take down sekarang atau kapan ya gitu. Dia benar-benar ini banget kayak gak fokusnya tuh benar-benar unlock banget loh. Unlock banget, ketendang di titik aja kayak Iya, langsung gitu. Locking banget itu. Iya. Cuma memang pertandingan ini pengaruh nggak karena jaraknya terlalu cepat untuk mereka berdua rematch, ada pengaruh nggak? Itu dia. Jadi gimana? Kalau menurut gue bakal pengaruh. Jadi ya dua-duanya pasti bukan versi terbaik masing-masing kalau menurut gue. Gitu. Jadi mungkin pertandingan ini ya udah tanpa game plan-nya nggak terlalu mateng kayak persiapan jauh lebih panjang ya. Iya. Tapi perlu diapresiasi mereka berdua karena ini bukan pertama kalinya mereka jadi fighter pengganti kan? Iya bener. Pereira juga pernah. Iya makanya. Gue lupa gitu sebelumnya ada apa gitu. Soalnya diposting sama ESPN MMA kan. Jadi Alex Pereira dan Yiri Prohaska ini udah kedua kalinya dia menyelamatkan main eventnya gagal. Iya jadi memang patut diapresiasi. Cuma kalau gue pribadi sebelum udahan podcast yang episode ini Alex Pereira ini kalau dilihat pertandingan terakhir lawan Jamal Hill dia kan nggak ada ngapa-ngapain, ini masih sehat aja. Oh iya, kalau secara cedera sih. Iya kalau Yiri Prohaska kan kita tahu kakinya ditendang-tendangin sama rakit terus kan. Jadi potensi menang Pereira kalau gue pribadi besar karena kalau secara ini secara kesiapan kan Alex Pereira baru bertanding dan dia pasti masih mental bertanding. Kirain lawan Jamal Hill bakal panjang, ternyata pendek banget nih. Badan gue masih badan bertarung nih gitu. Kebalikan sama Yiri Prohaska kan cukup ambil stamina kan. Kalau pertandingan terakhir nggak selesai di ronde pertama lah intinya gitu. Jadi kemungkinan besar ya, tapi sekali lagi matematika MMA ini nggak ada matematika UFC. Bisa aja Yiri punya satu momen di mana dia bisa ngelakuin takedown atau enggak dia bisa ngelakuin TKO, dia langsung sikat, Alex Pereira jatuh mungkin aja. Jadi kalau gue pribadi gue tetap Alex Pereira sih. Alex Pereira. Karena dari kesiapan aja. Mukanya tuh tarung tuh. Bagus gitu. Coba nih teman-teman ya. Editor tolak nih. Coba sebelum ending ini kita bikin muka menirukan Pereira sepereira mungkin buat jadi thumbnail. Anjir gimana caranya? Oh buat thumbnail nih Dims ya. Coba dari lu dulu Dok. Gimana ya muka Pereira? Dari lu Dok. Wih, gak usah diganteng-gantengin gitu dong. Kita udah tahu lo itu ganteng. Iya gitu kan dia. Ya tapi benar. Iya nyekok gitu. Oke. Mulut itu dia mulut kebalik dia. Dia gak senyum, dia tuh begini bentuknya. Nah, kalau lu kayak nanti ini biar buat thumbnail nih. Oke, gitu ya. Oke, Mal. Mukanya dia udah auto senyum sih. Muka gue mirip Yiri Prohaska malah gue. Lu itu dari dulu ya, Mal. Lu diem aja. Mata lu udah senyum soalnya. Iya. Matanya udah mata auto senyum kayak Mal. Gue sulit banget kayak. Kan Pereira ada di belakang Sardo juga tuh. Iya. Kan kayak gak ada. Kan gitu kan mana. Coba. Iya.
Ya ampun, unyu banget. Unyu banget Ferreira. Ini Ferreira ditampol sekali sama Fourier mati. Kemal Sangar tuh unyu, guys. Itu jadi thumbnail tuh Bang. Ya itu nanti tolong ya Dimas ya di capture yang ini ya. Cuma berarti kalian komen aja kira-kira Alex Ferreira atau Prohaska. Karena nanti gue ingetin juga nonton di Mola itu berlangganannya lagi ada diskon sampai akhir tahun ya 6 bulan atau berapa bulan? 6 bulan. Nah jadi langsung aja berlangganan Mola. Dan juga datang di Nobar di Bro. Kalau buat kalian yang di Jakarta masih ada waktu untuk datang aja langsung datang atau enggak daftar dulu ke Tommy Jigi, ada kontak personnya. Dan nanti nextnya pembahasan setelah 303 ini bakal seru banget karena 304 ada Leon Edward kan kita udah tahu di UK. Bahkan 305-nya udah ada pertandingan Duplessis sama Israel Adesanya. Yes. Jadi secara timeline nih untuk kalian berlangganan di Mola itu nggak rugi karena pertandingannya sangat worth it. Kita nggak tahu Fight Night kedepannya bakal gimana lagi. Fight Night kita aja yang terakhir Jaka Saragi, terus Taira sama Alex Perez, terus habis itu Fight Night yang kemarin aja Whittaker, Skerov. Jadi lagi seru banget dan kalau kalian berlangganan sama Mola, misalkan ada yang di grup Telegram nonton di mana sih, udah gak usah mikir, udah kali Mola lu bisa nonton semuanya. Gitu. Jadi langsung berlangganan Mola aja dan Nobar jangan lupa datang. Udah itu aja sih. Buat kita tadinya kita mau ada live reaction juga buat nanti pertandingannya Pereira sama ini doang. Cuma kan Dimas izin. Di Nobar. Iya, Dimas izin. Nonton JKT48. Nggak tahu, iya kayaknya iya. graduation lagi. Nggak ada yang graduation. Tapi ya nanti nextnya mungkin nanti kita coba bawa laptop ke sana. Karena kalau misalkan kalian bilang bang live reaction dong untuk nobarnya, kita pengen. Cuma masalahnya kita nggak tahu jaringan internetnya sekencang apa. Kalau di rumah game mah kenceng enak. Ya kan game punya 2 tuh. Ada streamer mah. Kan ada yang wifi umum buat tamu, ada yang wifi streamer kan. Dia kan beda kan. Ya kan bisa aja nanti jadinya lemot kan nggak enak. Gitu gambarnya. Cuma nanti kita coba untuk mungkin di 304 pas Leon Edwardnya kali ya momennya nanti kita coba ya. Oke, berarti thank you udah nonton episode 41. Sampai bertemu lagi di episode 42. Oke, mantap. Hooknya yang kuras.